Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Ya, langsung saja kita ke materinya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Yang pertama ada cakupan perspektif, yaitu menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu cakupan deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu moral, etika, dan hukum. Yang pertama ada moral. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang kedua ada etika, merupakan sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Dan yang ketiga ada hukum, merupakan peraturan berperilaku yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Lalu ada undang-undang komputer di Amerika Serikat yang mengatur tentang yang pertama yaitu hak dan batasan akses data, diatur oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1966. Lalu ada privasi yang diatur dalam Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Lalu ada kejahatan komputer yang diatur oleh Undang-Undang Keamanan Komputer, Usaha Kecil dan Pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Komputer di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi. Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta atas Program Komputer. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 9, Pasal 6, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 45, Pasal 46 Ayat 2, dan Pasal 59 Ayat 1. Selanjutnya yaitu meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi dengan tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Jadi, wilayah etika komputer yang kompleks ini harus mendapatkan banyak perhatian. Selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika, dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada bagaimana budaya etika diterapkan. Dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kredo perusahaan, merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Lalu ada program etika, merupakan aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk dalam menjalankan kredo perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kode perusahaan yang disesuaikan. Lalu cara yang kedua yaitu meletakkan kredo program dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku yang diterapkan atau dilaksanakan oleh para karyawan dalam berinteraksi antar satu karyawan dengan karyawan lainnya dan elemen perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu alasan dibalik etika komputer. Yang pertama ada alasan penting etika komputer. Terdiri dari 3, yaitu kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Faktor ketidaktampakan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tak tampak. Lalu alasan lain di balik etika komputer yaitu ada hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapat keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses.
Selanjutnya yaitu audit informasi, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pentingnya objektivitas yang diterapkan oleh auditor internal. Lalu yang kedua ada jenis aktivitas audit, ada audit finansial dan audit operasional. Audit operasional ini mencakup kecukupan pengendalian, efisiensi, kepatuhan, dan kebijakan perusahaan. Dan audit berkelanjutan, yaitu desain sistem pengendalian internal. Dan yang ketiga yaitu ada sistem audit internal. Selanjutnya yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik dan perilaku profesional (ECM) merupakan keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap kode. Lalu selanjutnya ada kode etik dan praktek profesional rekayasa peranti lunak, terdiri atas ekspektasi dalam 8 hal penting. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua klien dan atasan, yang ketiga produk, yang keempat penilaian, yang kelima manajemen, yang keenam profesi, yang ketujuh kolega, dan yang kedelapan diri sendiri. Selanjutnya yaitu pendidikan etika komputer, merupakan program edukasi formal dalam etika komputer yang tersedia dari beragam sumber. Sumbernya diantara lain yaitu mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Selanjutnya yaitu etika dan CEO. CEO dapat mempengaruhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua yaitu mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga yaitu mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat yaitu mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima yaitu secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Selanjutnya yaitu pengaruh Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley merupakan Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik pada tahun 2002. SOX bertujuan untuk melindungi investor yang terdiri atas 10 pasal utama, dan 2 diantaranya secara langsung memenuhi unit pelayanan informasi perusahaan, yaitu CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen terbaik untuk pendekatan bagaimana SIM harus dipraktikkan. Perusahaan dengan CEO yang menerapkan SIM sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Sekian dari saya, maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.